lagi, Bu? Iya. Dia yang telah menjadikan kamu seorang ayah, Gun. Ibu berharap supaya kamu mau berusaha menjadi ayah yang baik bagi anakmu. Setelah kamu gagal menjadi suami yang baik bagi istrimu. Satu-satunya kesalahan saya, Bu, sebagai suami saya gagal mencintai Nuni. Saya gagal menghapus sebuah nama yang mulai tumbuh dan bersemi di hati saya. Tapi saya berjanji sama ibu, saya tidak akan berhubungan sama Laila selama saya menjadi suaminya Nuni. Dan ibu tahu itu kan? Lalu di mana kamu saat anak kamu dilahirkan? Di mana kamu saat istri kamu berjuang melawan maut, Gun? Bu, ayo kita pergi, Bu. Mobil jenazahnya sudah mau berangkat. Setelah ini. Terima kasih, Suster. Iya, aku baik-baik saja di sini. Bagaimana kamu di rumah? Aman-aman saja kan? Barangkali besok aku kembali ke Surabaya. Kalau semua urusan di sini bisa selesai hari ini. Oh tidak. Aku tidak ada niat untuk lama-lama di Jakarta. Oke. Sampai nanti ya. Dah. Sophie, Ya Tuan. tolong panggilkan saya taksi. Tuan mau pergi kemana? Mau makan di luar. Saya sudah siapkan makan siang buat Tuan. Terima kasih. Tapi saya lagi malas makan sendirian di rumah. Tolong panggilkan saja saya taksi. Kalau begitu saya panggilkan si Udin saja ya Tuan. Loh, memangnya si Udin tidak ngantar Nyonya? Enggak tuh Tuan. Baru saja Nyonya pergi naik taksi. Belakangan ini Nyonya jarang pakai saya, Tuan. Kamu tahu kira-kira kenapa dan kemana Nyonya pergi kalau sedang sendirian? Saya tidak tahu, Tuan. Mulai sekarang, meskipun Nyonya tidak minta diantar, tolong kamu cari tahu kemana dan ada urusan apa kalau Nyonya pergi sendirian. Ngerti? Iya, Tuan. Ini uang buat kamu. Makasih, Tuan. Nanti turunkan saja saya di lobi Hilton. Baik, Tuan. Saya turut berduka cita atas meninggalnya istri kamu. Makasih. Saya tahu kamu gak benar-benar sedih karena kamu tidak pernah mencintai Nuni. Saya memang tidak mencintai Nuni. Tapi sebagai manusia normal, saya tetap merasa sedih. Dan tidak bisa tersenyum seperti kamu di suasana pemakaman seperti ini. Kita berdua sama, Gun. Sama-sama pandai bersandiwara. Jujur sama diri kamu sendiri.
Bukankah ini seperti sudah direncanakan oleh Tuhan? Apa maksud kamu? Istrimu meninggal. Dan anakmu pasti butuh seorang ibu untuk membesarkan dia. Tentu saja seorang wanita yang mampu, cukup kuat, dan sehat. Bukan perempuan yang penyakitan yang sedang menunggu ajal seperti Laila. Pergi kamu dari sini. Jangan kotori suasana ini dengan pikiran kamu yang iblis. Pergi kamu, Widya. Bun, mari kita pulang. Ntar aja, Bu. Ibu aja duluan. Maafkan saya, Nuni. Karena saya gagal menjadi suami yang kamu harapkan. Tapi saya janji buat kamu, saya akan menjadi ayah yang baik. Dan saya akan memberikan yang terbaik buat Agung, anak kita. Obatnya, Non. Taruh aja di bawah, Non, nanti saya turun. Justru ini obat yang dari tadi pagi taruh di bawah, Non, yang harusnya Non Lila minum waktu sarapan. Emang jam berapa sih sekarang? Sekarang sudah waktunya makan siang. Mau saya bawakan ke atas makanannya, Non? Nggak usah deh, Non. Tolong kamu panggilin saya taksi ya. Non Lela belum makan dari tadi pagi, belum minum obat, dan maaf Non Lela pucat sekali. Ah, kamu Nem kayak baru pertama kali ngeliat saya pucat. Yaudah, kamu tolong panggilin saya taksi ya, cepat. Baik, Non. Halo, Dokter Alvin ada?
dibesarkan oleh Widya. Hanya dia sahabat saya. Hanya dia teman baik saya. Hanya dia yang boleh menggantikan saya. Kamu ini kenapa sih, Wid? Kok kelihatannya kamu senang sekali sepulang dari pemakaman sahabat baikmu itu? Tambah lagi ikannya ya. Nggak usah, sudah cukup. Kalau cuma ikan sih di Surabaya juga banyak. Aku datang kemari bukan cuma buat makan enak, tapi buat ketemu sama kamu. Aku juga kangen sama kamu, Franz. Walaupun aku kadang-kadang ngerasa aku seperti mainan yang kamu keluarin dari gudang kalau kamu ingin mainkan, dan kamu simpan lagi kalau kamu sudah puas mainkan. Sejak dari awal kamu kan sudah tahu kalau aku ini sudah kawin. Kok baru sekarang kamu ungkit-ungkit soal itu? Aku nggak ungkit-ungkit. Aku kan cuma mencurahkan isi hati. Sama siapa lagi kalau bukan sama kamu, Franz? Aku kan selalu jujur sama kamu. Termasuk perasaanku. Aku nggak bisa bohong atau pura-pura sama kamu. Sudahlah, Wid. Jadi sekarang apa yang bisa aku lakukan supaya kamu bisa melupakan kesedihan itu? Perlu cincin baru? Atau barangkali kalaumu itu sudah saatnya untuk diganti? Kalau boleh, sekarang aku kepingin kenaikan gaji. Kalau soal itu kecil, kamu tahu kan, apapun akan kuberikan. Asal kamu setia dan tidak macam-macam di belakangku. Makasih sayang. Ini kan masih terlalu besar buat Agung, Wid. Agung, siapa yang kasih nama itu, Bu? Guntur. Oh, nama yang bagus. Agung. Gimana dia sekarang, Bu? Pasti dia ganteng seperti ayahnya. Masih di rumah sakit. Besok baru boleh dibawa pulang. Seharusnya kamu gak perlu membeli hadiah sebanyak ini. Kelahiran seorang bayi itu kan anugerah terbesar dari Tuhan. Lagi pula Nuni kan sudah saya anggap seperti saudara saya sendiri. Dan Guntur, Ibu kan tahu perasaan saya sama terhadap Guntur dari dulu. Ibu gak tahu harus ngomong apa, Wid. Saya mengerti. Ibu gak mungkin memaksa Guntur supaya kembali pada saya. Saya juga tidak berniat begitu. Saya hanya ingin menebus kesalahan saya dengan cara saya ikut membantu merawat Agung. Boleh kan, Bu? Tentu saja. Terima kasih. Sebetulnya kamu anak yang baik, Wid. Tapi kenapa kamu sampai... Ada apa, Bu? Gak ada apa-apa. Guntur pasti udah menjelek-jelekan saya. Saya yakin dia pasti bisa melakukan apa saja untuk menyakiti saya. Saya memang salah. Sudahlah, Wid. Ibu gak bermaksud menyinggung perasaanmu. Apalagi menyakiti hatimu. Gak apa-apa, Bu. Saya memang melakukan kesalahan. Saya menikah dengan laki-laki yang tidak saya cintai. Ini semua gara-gara Laila. Karena dia merebut Guntur dari saya patah hati. Dan akhirnya saya menikah dengan laki-laki yang tidak saya kenal dengan baik. Dan baru belakangan saya tahu kalau dia sudah punya istri. Jadi betul kamu jadi istri pilihan orang. Ini memang semua gara-gara perempuan itu. Nuni juga menyalahkan Laila atas semua penderitaannya. Entah apa yang membuat Guntur terlalu mencintainya.
Jadi kapan saya boleh pulang, Om? Pulang? Dalam keadaan begini terpaksa Om menyarankan sama kamu untuk sementara dirawat di rumah sakit. Supaya kalau ada apa-apa lebih cepat dan lebih mudah untuk memberikan pertolongan pertama. Tapi yang saya perlukan sekarang ini kan bukan pertolongan, Om, tapi menikmati sisa hidup saya. Lela, begitu banyak orang sakit berdoa mengharapkan kesembuhan. Sementara kamu yang sebetulnya bisa ditolong, malah kamu begitu pasrah menanti ajal. Ya, mungkin mereka masih merasa hidupnya berarti, Om, dan diperlukan orang banyak. Bukan seperti saya. Kekerasan hatimu lah yang membuatmu merasa hidupmu tidak mempunyai arti lagi, Lela. Justru saya menghargai apa arti dari sisa hidup saya, Om. Tapi kali ini kamu harus mengikuti kemauan Om. Istirahatlah di rumah sakit 3 sampai 4 hari. Nanti kamu boleh pulang, oke? Om kan tidak pernah memaksa kamu untuk melakukan transplantasi ginjal. Padahal Om bisa mengusahakan dorong ginjal untuk kamu. Sampai di luar negeri sekalipun. Kalau memang kamu mau. Jadi tolonglah. Sekali ini saja kamu memenuhi permintaan Om. Istirahat di rumah sakit. Sampai kamu nanti pulih dan fit lagi. Baik, Om. Ya, paling tidak di sini kan ada yang mengingatkan saya untuk makan, minum vitamin. Maaf dok, ada pasien gawat di UGD. Baik, nanti saya datang ke sana. Lela, Om tinggal dulu ya. Makasih ya, Om. Suster, Bu, tolong ya. Pasien yang namanya Lela, jangan sampai tahu bahwa Nuni istrinya Guntur meninggal di rumah sakit ini. Baik, Dok. Tolong ya. Ya baik. Sebaiknya Ibu kembalikan semua hadiah dari Widya, Bu. Memangnya kenapa? Saya nggak mau menerima apapun dari dia, Bu. Ibu kan tahu uang dari mana dia pakai untuk membeli kado, Bu. Tapi kan itu hadiah untuk anakmu, Agung. Enggak. Saya tetap keberatan. Gun, ibu bukan yang membenarkan perbuatan Widya. Tapi menurut ibu, manusia kadang-kadang nggak berdaya menghadapi takdir hidupnya. Maksud Ibu? Coba lihat diri kamu sendiri. Ibu sudah berusaha menyelamatkan perkawinanmu dengan Nuni. Tapi Tuhan berkehendak lain. Bu, jodoh dan umur itu memang ada di tangan Tuhan. Tapi kalau nasib di tangan kita sendiri, Bu, kita bisa merubah nasib dengan berusaha dan berdoa. Tapi apa yang dialami Widya itu bukan takdir, Bu. Itu memang sudah keinginannya dia, Bu, untuk menjadi kaya dan hidup enak dengan menghalalkan segala cara. Saya mau ke rumah sakit, Bu. Mau melunasi biaya operasi dan pengobatannya Nuni. Sekalian bawa Agung pulang ke rumah. Ibu ikut kan? Tentu saja. Ibu ganti baju dulu ya. Makannya sudah? Udah, Bu. Aduh, lucunya. Coba lihat, Gun. Matanya persis mata kamu. Ibu udah gak sabar ya membawa dia pulang. Iya. Kalau gitu saya urus urusan administrasi supaya Agung bisa pulang. Iya, iya. Ibu tunggu sini ya, Gun. Saya pergi ya, Bu ya. Iya.
Ketawa. Lucunya. Cucu pertama ya Bu ya? Iya, suster. Ya, selamat siang Dr. Alfian. Selamat siang, Gun. Ayo, silakan, mari masuk. Saya nganggu nggak dok? Enggak ganggu. Mari, Makasih dok. Kebetulan saya lewat, lihat pintu kamar Dr. Alfian terbuka, makanya saya mampir. Bagaimana kabar Lela? Saya hanya bisa berharap Tuhan berkenan memberikan kehidupan yang lebih panjang untuk Lela. Sekalipun Lela sendiri sudah tidak mempunyai semangat dan keinginan untuk meneruskan hidupnya. Kondisinya memburuk ya dok? Dia sedang beristirahat di rumah sakit ini. Dan dia sangat tergantung dengan obat-obatan karena dia selalu menolak untuk cuci darah. Dia di sini dok? Dia ada di rumah sakit ini? Ya. Tapi maaf, dia melarang saya untuk menyampaikan keberadaannya dia di sini kepada siapapun. Termasuk pada saya sendiri? Ya. Saya mengerti hubungan kalian berdua. Dan saya tahu pasti Anda ingin menengoknya kan? Tapi saya telah berjanji apabila dia memenuhi keinginan saya untuk beristirahat di rumah sakit ini sampai kondisinya pulih kembali. Dan saya harus memegang janji untuk tidak memberitahukan kamarnya kepada siapapun, termasuk kepada kamu. Kalau begitu, saya permisi dok. Baik. Sekali lagi terima kasih. Ya. Salam buat ibu kamu sama anak kamu. Makasih dok. Maaf Bu, kami betul-betul tidak dapat memberikan data mengenai donor tersebut. Begini Sus, kami tidak ada maksud lain. Kami hanya ingin mengucapkan terima kasih pada donor yang telah menyumbangkan darah untuk anak kami. Ucapan terima kasih Bu akan kami sampaikan. Tapi kami harus memegang kode etik medis di sini. Karena donor meminta agar ini dirahasiakan dari siapapun. Kalau begitu, saya mengucapkan terima kasih.
tiketnya sudah confirm. 3 jam lagi pesawatnya berangkat. Kita cepat. Aku kali ini nggak ikut nganter ya, Franz. Loh, kenapa begitu? Aku udah janji sama teman. Janji sama siapa? Bukannya sahabat baikmu itu sudah meninggal? Janji sama teman yang mana lagi? Ya, bukan sahabat sih. Cuma teman. Kalau cuma teman, artinya aku lebih penting kan? Ayo kita berangkat. Nanti ketinggalan pesawat. Tapi Franz, Wait, aku tidak tahu ada apa dengan kamu. Tapi yang jelas, belakangan ini kamu berubah. Kamu sudah tidak mengutamakan aku lagi. Dan tiba-tiba aku tidak tahu apa-apa tentang diri kamu, tentang teman-teman kamu, dan tentang apa yang kamu lakukan selama aku ada di Surabaya. oh jadi kamu mulai curiga sama aku, gitu? Kamu pikir gampang buat aku tinggal di sini sendirian dan membayangkan apa yang kamu lakukan di Surabaya sama istrimu? Jangan bawa soal istriku lagi. Ya udah kalau gitu kamu juga jangan asal curiga dong sama aku. Kamu harus ngerti, aku kan juga perlu teman. Ada teman yang menemani aku selama kamu gak ada. Oke, sorry aku udah terlambat. Aku harus pergi sekarang. Kamu pakai aja si Udin ya. Aku bisa naik taksi. Tapi aku harus tahu teman macam apa yang menemani kamu selama aku tidak ada di sini. Sini. Kamu tahu nggak Nyonya pergi kemana? Enggak. Dasar bloon gitu aja nggak tahu. Situ yang bloon. Lagian ngapain pakai helm segala? Namanya kamu nggak tahu sebentar lagi Tuan akan pergi ke bandara. Ya udah, sekarang kamu cari taksi buat Tuan dan bilang sama Tuan, aku menyusul Nyonya, ya? Lah. Oh, kemana? Dasar bloon. Guntur mana sih, Bu? Udah jam segini kok belum pulang? Mungkin banyak order, jadi dia pulang agak malam. Kalau kamu sudah lapar, kamu makan saja dulu. Saya belum lapar, Bu. Nanti saya biar makan sama-sama Guntur. Ibu mengerti perasaanmu terhadap Guntur. Perasaan saya saat ini lebih kepada Agung. Kasihan dia. Anak semanis ini harus tumbuh tanpa kasih sayang seorang ibu. Tanpa keluarga yang utuh. Kamu benar. Tapi apa tidak terlalu pagi membicarakan soal ini dengan Guntur? Kenapa tidak, Bu? Saya rasa Nuni juga ingin melihat Agung mendapatkan kasih sayang yang lengkap dari ayah dan ibu. Nanti ibu bicarakan dengan Guntur. Saya sudah bisa menduga nama siapa yang akan diucapkan Guntur nanti kalau ibu menanyakan soal pengganti Nuni. Yang kamu maksudkan Laila kan? Siapa lagi? Mungkin kamu benar. Tapi ibu memastikan bukan dia yang menggantikan tempat Nuni. Karena ibu harus memenuhi janji dengan almarhumah Nuni. Maksud ibu? Sebelum Nuni meninggal, dia berpesan, apapun yang terjadi, dia tidak rela anaknya dibesarkan oleh Laila. Jadi ibu tidak akan membiarkan Guntur menikah dengan Laila walaupun sekarang Nuni sudah meninggal? Lagi pula mana mungkin sih Laila bisa merawat Agung kalau dirinya sendiri masih perlu perawatan dokter.
Ada apa, Mas? Nggak ada apa-apa. Siapa sih yang Mas coba hubungi? Teman. Teman yang di Jakarta maksud Mas? Iya. Sudahlah, Mas. Kita makan dulu. Siapa tahu teman Mas juga sedang makan. Jadi saya masih harus dirawat di sini, Om? Ya, karena Om mendapatkan seorang donor buat kamu. Donor? Semuanya sudah Om periksa. Ginjalnya cocok buat kamu. Dan orangnya tidak minta bayaran. Artinya, sesuai dengan keinginan kamu, kamu kan selalu menolak untuk memberi donor ginjal. Ini sudah kehendak Tuhan, Lela. Kamu ingat kan, waktu dulu Om menyarankan kamu membeli ginjal? Kamu selalu menolak. Ya, saya ingat, Om. Dan kamu menolaknya kan? Waktu itu kamu bilang, kamu bersedia dioperasi kalau ada orang yang dengan sukarela menyumbangkan ginjalnya. Kemudian ada anak muda yang mencintai kamu, berkenan mendonorkan ginjalnya. Juga kamu tolak. Dengan alasan yang Om kurang dapat mengerti, Lela. Siapa donornya, Om? Maaf, Lela. Om tidak bisa menyebutkan namanya. Kenapa begitu? Lela, di dalam dunia medis, kita mempunyai kode etik. Kalau seorang pemberi donor identitasnya tidak mau disampaikan kepada penerima donor, kerahasiaannya harus kami jaga. Jadi, saya sama sekali tidak mengenal orang yang mau mendonorkan ginjalnya untuk saya, Om. Kira-kira begitulah, Lela. Ini surat pernyataan yang harus kamu tanda tangani. Berikan saja ini untuk orang lain yang masih membutuhkannya, Om. Orang lain yang masih mau bertahan untuk hidup. Ingat janjimu pada Om, Lela. Kamu bersedia melakukan transplantasi ginjal apabila ada donor yang sukarela. Om tinggal dulu, Lela.
aku bilang, bagaimana katakan, oh, oh. Tertundukku membelai angan, kau seakan memberi aku harapan. Oh, oh, bagaimana aku bilang hatiku